Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Rida dengan NIM C24012111076 dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data pertumbuhan. Nah, di sini ada latihan soal. Berikut data yang diberikan yaitu ada panjang atau L dan bobot atau W. Di soal ini diminta untuk menghitung nilai distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi. Yang pertama kita lakukan distribusi frekuensi panjang. Untuk menentukan distribusi frekuensi panjang, kita perlu menentukan nilai N, nilai maksimum, minimum, jumlah kelas, wilayah, lebar, jarak, serta NST atau nilai satuan terkecil. Nah, pada tabel berikut dapat kita ketahui N merupakan jumlah data yang diberikan, yaitu ada 10, jadi N sama dengan 10. Kemudian untuk nilai maksimum merupakan nilai paling terbesar di bagian panjang total atau L. Di sini yang paling besar adalah 210, sehingga nilai maksimumnya 210. Kemudian nilai minimum merupakan nilai yang paling kecil. Jadi untuk minimum itu 182. Kemudian jumlah kelas. Untuk menentukan jumlah kelas itu menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 ditambah ditambah 1 ditambah 3,32 ditambah log n atau log 10, sehingga diperoleh hasil 4,32. Dan untuk jumlah kelas ini kita perlu bulatkan angkanya dan dibulatkan ke atas. Jadi untuk jumlah kelasnya itu adalah 5. Kemudian wilayah ini merupakan pengurangan nilai maksimum dan minimum, sehingga 210 dikurangi 182 diperoleh 28. Kemudian untuk lebar kelas atau interval ini merupakan dihitung menggunakan rumus wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Jadi nilai maksimum dikurangi minimum, kemudian dibagi dengan jumlah kelasnya, sehingga diperoleh 5,6. Dan untuk lebar kelas ini perlu dibulatkan ke bawah hingga di 5 untuk lebar kelas. Dan selanjutnya untuk menentukan jarak kelas diperlukan NST terlebih dahulu. Dan untuk NST karena data yang diberikan ini tidak ada koma, sehingga NST-nya itu 1. Dan untuk jarak kelas itu dihitung menggunakan lebar kelas ditambah dengan NST, sehingga diperoleh untuk jarak kelasnya itu 6. Nah, kemudian kita membuat tabel distribusi frekuensi panjang seperti berikut. Nah, diisi SKB itu yang pertama, yang ini itu 182 merupakan nilai terkecil. Selanjutnya itu nilai dari 182 ditambah dengan jarak kelas. Jadi dari 182 ditambah jarak kelas yaitu 6, jadi 188. Kemudian seterusnya 188 ditambah dengan jarak kelas lagi menjadi 194 dan seterusnya. Kemudian untuk SKA ini dihitung menggunakan 182 dari SKB ini ditambah dengan lebar kelas yaitu 5. Jadi 182 ditambah lebar kelas yaitu 5 jadi 187 dan seterusnya. 188 ditambah 5 jadi 193,
104 ditambah 5 jadi 199 dan lain sebagainya. Kemudian untuk SK ini merupakan range dari SKB dan SKA. Jadi dapat dilihat di sini 182 sampai 187. 182-nya adalah SKB dan 187-nya adalah SKA. Jadi ini akan mengelompokkan kelas-kelas. Kemudian lanjut BKB. BKB ini untuk menghitungnya menggunakan cara SKB dikurang dengan setengah dikali NST. Jadi 182 dikurangi dengan setengah dikali 1. Jadi diperoleh hasil 181,5 dan seterusnya sama untuk yang lainnya. Kemudian untuk BKA, BKA ini hampir sama seperti BKB. Yang membedakan itu adalah untuk menghitung BKA kita menggunakan SKA dan ditambahkan. Jadi untuk menghitung BKA ini rumusnya SKA ditambah dengan setengah dikali NST. Jadi sehingga diperoleh hasil 187,5 dan sama untuk yang lainnya. Kemudian BK ini sama seperti SK, jadi merupakan range untuk BKB dan BKA. Selanjutnya XI. XI ini merupakan nilai tengah. Jadi untuk menghitung XI ini menggunakan SKB ditambah dengan SKA, kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya sama untuk setiap angka di sini. Selanjutnya itu ada FI atau frekuensi. Frekuensi ini merupakan jumlah data atau jumlah data pada suatu kelas di SK sini. Jadi dalam range 182 sampai 187 ini ada kira-kira ada berapa data sih lebih frekuensi itu seperti itu. Dan untuk data ini kebetulan frekuensinya itu sama untuk setiap kelasnya, itu 2. Nah, selanjutnya itu kita membuat grafik distribusi frekuensi. Nah, dari sini akan terlihat nih perbedaan frekuensi, hubungan antara frekuensi dengan selang kelas. Jadi selang kelas mana yang memiliki frekuensi tertinggi dan terendah. Dan untuk latihan soal ini kebetulan frekuensinya itu sama, sehingga diagram untuk tiap kelasnya ini, untuk tiap selang kelas ini memiliki besar yang sama. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung hubungan panjang dan bobot. Untuk menghitung hubungan panjang dan bobot, pertama-tama perlu mencari nilai log L dan log W. Ini udah ada nilai log L dan log W. Untuk cara mencarinya, ini log W dan log L ini bisa menggunakan kalkulator manual, secara manual, ataupun menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, untuk mencari hubungan panjang dan bobot ini, kita perlu mencari nilai sigma. Nilai sigma yang perlu kita cari yaitu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, Y kuadrat, XY, X bar, dan Y bar. Untuk mencari X, sigma X itu kita menjumlahkan semua data yang log ini. Jadi semua data ini kita jumlahkan, untuk yang L itu adalah X dan Y itu adalah Y. Kita jumlahkan sehingga akan menghasilkan sigma X dan Y. Kemudian untuk sigma X kuadrat dan Y kuadrat itu berarti untuk tiap angka di hasil ini dikuadratkan, masing-masingnya dikuadratkan sehingga diperoleh hasil 52,5469. Dan sama untuk yang Y kuadrat juga. Kemudian untuk XY ini cara menghitungnya adalah kita mengkalikan nilai L dan Y
masing-masing. Jadi sehingga dihasilkan sejumlah 42,9778. Nah, selanjutnya ada X bar dan Y bar. Di X bar ini merupakan rata-rata dari Y dan X. Jadi setelah dijumlahkan ini sigma X dan sigma Y, nantinya akan dibagi per banyaknya data atau N. N tadi ada 10, sehingga untuk X barnya ini dari sigma X dibagi dengan 10. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B atau slope. Nah, untuk mencari nilai B atau slope itu rumusnya adalah sigma X dikurangi 1 per N dikali sigma X dikali sigma Y per sigma X kuadrat min 1 per N dikali dengan sigma Y dikuadratkan. Jadi dihasilkan itu 2,3413. Nah, selanjutnya kita juga mencari intercept dengan rumus Y bar. Nah, mohon maaf di sini karena susah untuk mencari Y bar, jadi tulisnya Y. Tapi ini harusnya untuk mencari intercept itu Y bar dikurangi B kali X bar sama dengan min 34922. Nah, karena ini hasilnya min, kita perlu mencari antilog. Nah, untuk mencari antilog ini rumusnya 10 dikali 10 pangkat A itu pangkat intercept. Nah, ini dihasilkan itu 0,003. Kemudian dimasukin ke rumus W itu sehingga W sama dengan 0,0003 L pangkat 2,3413. Nah, dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan setiap pertambahan satu satuan panjang dapat mempengaruhi bobot sebesar 2,3413. Selanjutnya ada tabel sidik ragam. Untuk tabel sidik ragam itu dicari menggunakan rumus-rumus berikut yang ada di bawah, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk BB itu BBR itu 1, BBS itu dari nilai N dikurang 2, kemudian untuk BBT itu dari nilai N dikurang 1. Kemudian untuk JK, JKR rumusnya berikut, kemudian JKS itu JKT dikurang JKR, kemudian untuk JKT itu ada sigma Y kuadrat dikurang 1 per N dikali sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk TKP, KPI, KTR itu rumusnya JKR dibagi dengan BBR. Nah, untuk BBS, KPS itu JKS dibagi dengan BBS. Untuk FHIT itu rumusnya KPR dibagi dengan KPS. Nah, dari hasil tersebut diperoleh hipotesis FHIT apabila FHIT lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Sedangkan apabila F-fit kurang dari F tabel, maka gagal tolak H0. Nah, dari data yang telah diperoleh, dapat diinterpretasikan bahwa F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka tolak H0. Nah, tolak H0 ini dapat disimpulkan bahwa panjang dapat mempengaruhi bobot. Dan selanjutnya kita lakukan uji T. Untuk uji T, kita perlu mencari SB1 kuadrat, SB1, hitung, dan T tabel. Untuk SB1 kuadrat, itu rumusnya adalah KTS dibagi dengan sigma X kuadrat per 1 per N dikali dengan sigma X dikuadratkan. Itu dihasilkan untuk SB kuadratnya ini 0,2391. Sedangkan untuk SB1 itu rumusnya adalah
akar dari SB1 kuadrat, jadi diperoleh 0,4890. Selanjutnya kita mencari T hitung. T hitung ini adalah B1 dikurang 3 per SB1, jadi diperoleh 1,3471, dan T tabel itu T alpha 2 13. Hingga T tabel ini dihasilkan 2,3060. Kemudian untuk hipotesis itu apabila H0, pola pertumbuhan ikan adalah isometrik. Sedangkan apabila H1, pola pertumbuhannya itu alometrik, dan apabila alometrik itu terdapat alometrik positif dan negatif. Kalau alometrik positif itu apabila B lebih dari 3, sedangkan alometrik negatif itu apabila B kurang dari 3. Nah, dari data berikut dapat diinterpretasikan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga gagal tolak H0. Sehingga pola pertumbuhan ikan itu isometrik. Nah, selanjutnya faktor kondisi. Untuk faktor kondisi, kita perlu mencari FK rataan, faktor kondisi, terus kemudian FK rataan, dan STD, standar deviasi. Nah, untuk caranya yaitu karena tadi kita data yang ikan yang kita miliki itu isometrik, pola pertumbuhannya, maka FK-nya itu dicari dengan W dikali 10 pangkat 5 per L pangkat 3. Nah, untuk FK1 itu 0,8502, FK2 0,7455, FK3 0,9156, FK4 0,9156 juga, FK5 1,0725, FK6 1,0595, FK7 1,1379, FK8 1,0071, FK9 1,118, dan FK10 1,0595. Nah, hasil dari FK 1 sampai 10 ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Kemudian untuk mencari FK rataan ini dapat menggunakan Microsoft Excel, begitu pula dengan standar deviasi ini. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.